Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfika Amilus Tasya, Yani Melantini, Diah Cahya Oktaviani, Holik Saiful Hidayah, Hendri Agung Margi, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah Muhammadiyah. Yang pertama, kapan sih berdirinya Muhammadiyah? Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Beliau lahir pada tahun 1868 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yaitu Muhammad Darwish. Hal ini merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam terbesar di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Selanjutnya ada arti Muhammadiyah. Arti istilah atau terminologisnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar berasaskan Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah dengan maksud untuk bertafa'ul atau berpengharapan baik, dapat mencontoh dan menteladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Muhammadiyah merasa bangga dan terhormat dengan agama yang dianutnya dan tidak merasa malu kepada siapapun dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Adapun visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia. Dan adapun misi dari Muhammadiyah yaitu yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal, pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
Dan yang terakhir, keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor subjektif. Yang pertama, hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Yang kedua, sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Yang ketiga, sikap ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-Imran ayat 104. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat, memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi, atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita. Faktor internal. 1. Rusaknya dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. 2. Tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbul bid'ah atau syirik. Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Dan yang terakhir, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Faktor eksternal. 1. Adanya pengaruh gerakan informasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abduh Wahab. 2. Kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan sending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. 3. Adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Organisasi ini baru diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuta Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam Statuta Muhammadiyah yang pertama, yaitu pada tahun resmi yang diajukan ialah tanggal miladiyah, yaitu 18 November 1912, yang tidak mencantumkan tanggal hijriah. Dalam lampiran Statuta Muhammadiyah ada 12 artikel. Dalam artikel 1 dinyatakan bahwa perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta. Sedangkan maksud dari artikel kedua ialah menyebarkan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya.
Ciri gerakan. Ciri-ciri yang khas memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid, yang memiliki aspek-aspek tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembangkan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.